Kita coba lihat, kita coba pelajari gimana sih bikin cerita misteri yang misterinya itu ngaco. Yang berarti ada 20 lebih karakter lainnya yang hadir di cerita misteri ini gak ngapa-ngapain. この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。 Oke, saya Nasan, selamat datang di Speak. Jadi kan beberapa waktu lalu itu aku habis ngebahas sebuah anime tahun 2016, misteri berjudul Roka no Yusha. Aku kemudian teringat di tahun yang sama kala itu ada juga anime misteri lainnya yang menyita perhatianku. Dan itu adalah Mayoiga, The Lost Village, Desa yang Hilang. Oh, dari judulnya tuh kan udah keren, spooky gimana gitu ya, memberikan hawa, memberikan aura mencekam kayak KKN Desa Penari. Tapi mungkin buat kalian yang belum pernah menjamah anime ini, percayalah sama aku, kalau misterinya itu kayak pantat, kayak orang kebanyakan minum betadine kumur. Kalian cek di MyAnimeList, skornya kepala 5. Dan kalau kalian baca review orang-orang juga banyak banget orang yang ngedumel, orang yang kesel karena saking absurdnya misteri di Mayoiga. Dan setelah aku coba nonton kembali, meskipun dulu aku drop ini anime, mungkin aku sekarang bisa menjelaskan kenapa misterinya berantakan. Silahkan like, share, subscribe kalau mungkin bahasan kali ini. Jangan lupa di follow Instagram Soundspeak sebagai cinta anime, sebagai sama otaku, orang yang bukan penikmat Mayoiga. Mari kita sama pendapat, tapi ingat, jangan sampai berdebat, cukup bermain sebagai penikmat dalam sesi diskusi hangat. Mayoiga, seri yang rilis di Spring 2016, punya genre utama misteri psychological. Saat itu banyak orang yang menggadang-gadang, yang berekspektasi ini akan menjadi the next another. Tapi kayak aku bilang tadi, ternyata eksekusi misterinya itu ngaco sengaco-ngaconya. Apakah ada kelebihannya? Apakah ada bagusnya? Ada, beberapa, sedikit. Kekurangannya banyak banget di mana-mana. Tapi mari kali ini kita fokus di misterinya aja gitu ya. Aku nggak mau bikin ini jadi konten nostalgia karena aku nggak mau bernostalgia dengan seri ini. Kita coba lihat, kita coba pelajari gimana sih bikin cerita misteri yang misterinya itu ngaco. Aku mungkin buka dulu dengan sinopsis aja kali ya, barangkali ada yang belum nonton. Ini sederhananya aja. Intinya ini ada sebuah tour, ada sebuah wisata, bukan wisata sih lebih tepatnya, kayak project dari sebuah organisasi. Mereka itu mengumpulkan 30 orang, 30 remaja tepatnya, yang sudah menyerah dengan hidupnya mereka. Dimana mereka punya masa lalu yang buruk gitu ya, mereka punya trauma. Dan akhirnya mereka pengen meninggalkan kehidupan lama mereka itu. Mereka bisa pergi ke sebuah tempat baru, ke sebuah paradise gitu ya, oasis, dan menjalani kehidupan baru di sana. Nah, nama paradise-nya ini, nama tempat yang ingin dituju itu adalah Desa Nanaki. Dah, kalau premisnya seperti ini, aku yakin kalau kalian sering nonton film-film horor, misteri, ketika ada sekelompok remaja pergi ke tempat asing antah berantah, pasti ujung-ujungnya nggak bener. Dan ya, kurang lebih seperti itulah yang terjadi di Mayoiga. Dah, aku sampai situ aja, itu premis dasarnya. Dan apa yang terjadi di sana ya kurang lebih kegaduhan, keributan, kepanikan. Layaknya di film-film horor atau seri-seri anime lain yang mengusung tema misteri psychological. Nah, sebenarnya di 1, 2, 3 episode awal itu cukup solid. Vibe misterinya, vibe mencekamnya itu kenceng, terasa banget. Dari musiknya, dari art stylenya, grafisnya segala macam sangat mendukung atmosfer itu. Tapi begitu ceritanya makin jauh ke belakang, kita ikutin plotnya, kita coba nikmati serap misterinya, yang ada tuh malah bikin kita hipertensi. Kenapa misterinya bikin kita naik darah? Ada 3 alasan. Pertama, karakternya terlalu banyak. Ini satu hal yang paling dikeluhkan sama semua orang. Tadi aku udah bilang, kalau kalian perhatiin, jumlah karakter di seri ini itu 30 karakter. Durasi tiap episode 24 menit. Jumlahnya 12 episode, 1 season doang. Bayangin se-crowded apa ini anime. Bayangin sebanyak apa karakter-karakter tidak berguna yang bakal muncul di ceritanya, yang cuma jadi tim hore, yang cuma pemanis cerita doang, yang gak tersentuh origin story-nya ataupun karakter development-nya. Tapi aku udah bilang kita nggak akan melebar sampai ke sana, kita akan fokus di misterinya. Tapi kelebihan atau jumbonya karakter-karakternya ini itu juga berpengaruh ke misterinya. Karena gini, kalau kalian nonton, yang jadi fokus cerita, yang jadi fokus misteri itu mungkin nggak nyampe 10 karakter. Yang berarti ada 20 lebih karakter lainnya yang hadir di cerita misteri ini nggak ngapa-ngapain. Kalian pernah nonton seri misteri kan ya, atau film misteri apapun itu, mau punya Jepang, mau punya Amerika, manapun itulah.
Aku yakin kita sepakat bahwa setiap karakter yang masuk di cerita misteri itu seharusnya punya andil, punya peran. Yang satu mungkin bisa kita curigai, yang satu mungkin oh ini punya petunjuk kali, yang satu oh ini dia mungkin nggak bersalah kali. Setiap karakter yang muncul itu selalu punya role, selalu punya peran untuk membangun misterinya. Nah, di Mayoiga ada lebih dari belasan karakter yang masuk di cerita ini itu tidak menghidupkan suasana misterinya sama sekali. Tensionnya, ketegangannya, teka-teki yang pengen dibangun, yang pengen dimasukkan ke kepala kita itu akhirnya pecah, akhirnya buyar dengan segini banyaknya karakter yang nggak begitu menarik, yang nggak bisa kita pedulikan, yang ujung-ujungnya nggak berandil apapun untuk progres misteri dan ceritanya. 20 karakter tanpa arti buat misterinya. Buat apa? Alasan yang kedua, kenapa misterinya itu berantakan? Too many unanswered questions. Terlalu banyak pertanyaan, terlalu banyak misteri yang nggak dijawab. Masalah terbesar misterinya Mayoiga menurutku adalah terlalu banyak memberikan misteri yang menumpuk dan semuanya nggak dijawab dulu. Jadi dari awal cerita gitu ya, seiring cerita berjalan, itu nanti akan ada satu misteri kecil deh, bukan misteri yang utama, bukan misteri besarnya. Ada satu kejanggalan kecil. Kita bertanya-tanya ini kenapa gitu ya, ini siapa yang ngelakuin, itu nggak dijawab dulu. Nanti muncul lagi kejanggalan lain. Kita bertanya-tanya, nggak dijawab lagi. Muncul lagi, kita bertanya-tanya, nggak dijawab lagi. Bisa dibilang hampir di setiap episode seperti itu, dan inilah yang jadi problemanya. Kalian bisa analisis cerita apapun gitu ya, film atau anime apapun, misteri pokoknya. Ini ada misteri utamanya, yang besar nih, grand misterinya. Terus kemudian nanti ada kejanggalan-kejanggalan kecil. Nah, kejanggalan kecilnya ini, semua tuh begitu muncul, dijawab dulu. Atau seenggaknya muncul, dijawab. Muncul lagi, dijawab lagi. Muncul lagi, dijawab lagi. Seenggaknya selalu ada jawaban, tidak lama setelah kejanggalannya muncul. Nah, di Mayoiga enggak. Berepisode-episode, berminggu-minggu ketika dulu ongoing, itu banyak pertanyaan yang janggal, banyak pertanyaan yang bikin kita menerka-nerka, dan itu semua nggak dijawab sampai di akhir. Apa efeknya? Efeknya akhirnya, satu, orang jadi malas karena terlalu banyak beban, terlalu banyak pertanyaan yang harus dijawab. Orang-orang jadi jenuh akhirnya. Kedua, mereka akhirnya lupa dengan kejanggalan, dengan pertanyaan yang harusnya dijawab di awal-awal. Akhirnya mungkin orang jadi lupa kalau kejanggalannya pernah terjadi. Dan ketiga, ketika akhirnya di-reveal, diungkap, kejutannya jadi nggak nendang. Karena udah terlalu berat, dan orang-orang udah kebanyakan lupa. Itu yang aku alami di Mayoiga. Aku bahkan nggak bisa inget dengan detail gitu maksudnya. Di episode yang lalu, episode sebelumnya itu ada kejadian apa aja. Garis besarnya inget, tapi ada apa aja secara detail yang terjadi karena saking gedenya rosternya tadi. 30 karakter dan mereka kadang terpisah-pisah. Aku nggak begitu inget mereka ngapain aja, atau bahkan kejanggalan di antara mereka apa, atau bahkan aku nggak inget karakternya itu siapa. Itu alasan yang kedua. Alasan yang ketiga adalah antagonisnya, si penjahatnya yang ngeplot semua ini gitu ya, si dalang dibalik semuanya itu terlalu aneh. Plot twist yang ada itu terlalu mengherankan, terlalu patah. Maksudnya gini, sebuah seri yang bagus jelas bisa menghadirkan plot twist yang megah, plot twist yang nggak diduga sama orang-orang. Tentu itu momen yang keren, momen yang luar biasa. Sebuah seri misteri umumnya bisa memberikan kejutan itu. Dan memang Mayoiga berhasil memberikan kejutan itu. Tapi si dalangnya ini, si antagonis dibalik semuanya ini malah terlalu aneh dan lemah untuk kita terima. Loh, kan dia bukan yang dicurigai. Loh, kan dia nggak aneh-aneh. Memang. Tapi pertanyaan itu tuh lebih kayak heran gitu loh. Bukan kaget karena terpukau, tapi kaget karena heran. Soalnya dalam ceritanya, sebagai seorang antagonis gitu ya, sebagai seorang dalang dibalik semuanya, dia tidak terlihat melakukan effort apapun untuk menjatuhkan orang-orang ke perangkapnya dia. Kalau kalian nonton pembahasanku yang Rokano Yusha, di situ aku bilang, di situ juga mengejutkan. Nggak dikasih clue apa-apa, tiba-tiba terbongkar dia impostornya. Tapi selama 12 episode cerita berjalan, kita tuh bisa ngespot kalau dengan jeli memperkirakan, oh memang dia ini kelakuannya menjebak orang-orang. Memang dia inilah si impostornya. Memang dia inilah yang pengen merugikan yang lain. Nah, masalahnya di Mayoiga, aku nggak menemukan action itu. Kalaupun ada sebenarnya, cuman itu kurang kuat. Nggak kuat sama sekali untuk mengukuhkan kalau dia inilah dalang, mastermind yang menjebak semua orang. Masa bisa gitu maksudnya, seorang big bad villain
seorang dalang kejahatan ditunjukkan effortless, gak terlihat ngapa-ngapain demi mencapai tujuannya dia. Itu menurutku 3 alasan kenapa misterinya Mayoiga itu flop abis-abisan. Dan ini yang agak aku sayangkan sebenarnya, karena ya sajian utamanya dari Mayoiga ya misterinya, ya psychologicalnya, tapi itu nggak terdeliver dengan baik. Kayak aku bilang tadi, sebenarnya apakah ada yang bagus? Menurutku ada yang bagus. Konsepnya tentang desa Nanaki ini menurutku menarik, ada pesan moral yang bisa dibawa. Tapi sebagai sebuah seri yang tanduk utamanya, tombak utamanya adalah misteri, justru elemen inilah yang paling hancur dan paling nggak bisa dinikmati menurut banyak orang dan menurutku. Gimana kalau kamu buat yang udah nonton? Silahkan like videonya kalau kalian bahasan kali ini. Jangan lupa komentar, di share kalian, dan terakhir selalu follow channel Soundspeak dan subscribe buat kalian nikmati lebih banyak konten anime dan manga dari channel Soundspeak, anime dan manga yang aku suka dan yang kalian suka. So, see you guys in the next video. Itterasshai minasan.